Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang instalasi dan konfigurasi web server Ubuntu di AWS ya. Nah, di sini kalau misalkan kita biayanya terbatas gitu ya, kita bisa menggunakan EC2 sebagai web server. Nah, EC2, kita klik EC2. Ini sudah masuk ya, sudah masuk web konsolnya di AWS. Kemudian kita klik di sini instance. Nah, ini masih belum ada, kita klik launch instances. Nah, kemudian kita ketikkan di sini Ubuntu web server. Kemudian kita cari, di sini ada beberapa EMA ya, Amazon mesin image. Ini kita pilih Ubuntu. Nah, ini versinya adalah ini 24.04 LTS ya, long term. Nah ini Ubuntunya. Kita bisa memilih versinya ya. Saya pilih yang versi yang terbaru ini ya. Kemudian ini arsitekturnya. Kemudian kita bisa juga memilih tipe instance-nya apa ya. Di sini bisa memilih ya. Ini defaultnya aja. Kemudian di sini kita ini keypair ya, keypair. Kita bisa create ya, create new keypair gitu ya. Misalkan Ubuntu web server keypair. Nah, kemudian di sini .pem ini untuk OpenSSH di Linux ya. Kemudian untuk putih kita pakai .ppk. Nanti kita pilih ini aja. Nanti kita remote servernya menggunakan putih. Ya, kemudian kita klik create keypair. Ya, kita simpan ya, kita simpan. Kita simpan di sebuah folder gitu ya. Ini aja. Pastikan ini tersimpan ya. Kita simpan. Kemudian di sini ada security group ya. Nah, ini kita pilih edit dulu ya, di network settingnya kita pilih edit. Kemudian di sini VPC-nya ke defaultnya aja. Kemudian di sini security groupnya misalkan Ubuntu. Security group. Nah, kita copy paste di sini ya. Ya, ini nama security groupnya apa. Kemudian di sini kita pilih ya, yang bisa mengakses nanti protokol apa aja ya. Ini ada SSH. Kemudian di sini pilih anywhere ya. Ini 0.0.0.0/0. Ini artinya bisa diakses dari mana saja. Oke, kita tambahkan role-nya juga. Selain SSH, nanti untuk remote menggunakan putih, kita juga mengaktifkan HTTP ya, HTTP. Kemudian source type-nya kita pilih anywhere. Nanti di sini ada 000 kayak gitu. Kemudian kita tambahkan lagi HTTPS. Nah, ini HTTPS. Kita pilih HTTPS ya. Nah, HTTPS. Ini kita rubah dari custom ke anywhere ya. Ya, jadi nanti untuk inbound-nya, inbound itu request dari user ya ke server, itu namanya inbound. Nah, ini SSH ya, bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun ya, dimanapun ini IP-nya, berapapun IP-nya. Kemudian HTTP juga sama HTTPS. Jadi kita mengaktifkan atau membuka port SSH, HTTP sama HTTPS. Kemudian storage-nya bisa kita tambahkan atau defaultnya aja ya.
8 bisa, 10 juga bisa, 15 juga bisa ya. Di sini bisa kita rubah ya. Dan nanti misalkan kalau kurang bisa kita edit, kita tambahi seperti itu ya. Defaultnya 8 nggak masalah ya. Nggak masalah, ini aja udah cukup ya. Kemudian ya, kita klik launch instance ya. Kita tunggu sebentar ya. Ini ada detailnya. Ada gagal ini ya buat instance. Oh, ini tanpa spasi ya Pak, tanpa spasi. Nah, ini ya tanpa spasi. Coba. Iya, tanpa spasi. Ya, ini ya. View all instance ya, kalau sudah ya, kita klik view all instance. Nah, pastikan di sini running. Kemudian status checknya ini ya, status checknya nanti. Ini masih initializing ini. Kita tunggu dulu status checknya. Sambil menunggu kita bisa klik di sini ya, instance ID. Nah, ini kita sudah dapat IP public ini ya, IP versi 4. Di sini 108.136.219.255. Kemudian selain itu juga kita dapat DNS yang dari sini ya, compute kayak gini ya. Nah, ini kita bisa akses nantinya menggunakan IP public ini, atau mungkin ini ya DNS-nya ya. Seperti itu. Kita kembali lagi ke instance. Ini sudah running ya. Baik, kita akan coba untuk remote ya, remote menggunakan putih ini ya. Ini sambil menunggu status checknya itu ya, nanti berubah. Tadi dapat IP ini ya, ini ya. Dan kita backkan coba ya, ini masih belum ya status checknya. Kemudian kita sambil menunggu ya, kita klik di sini ya, kita klik connect ya, kita klik connect. Kita pilih di sini tab SSH client. Nah, di sini ada ini ya, ini ada nama usernya ini, kemudian hostnya adalah ini ya. Ya, ini. Oke, kita copy aja ini. Ubuntu, ini usernya Ubuntu, kemudian hostnya adalah ini ya. Kita copy aja, copy gitu. Kemudian kita masukkan ke sini ya, paste gitu. Nah, ini ya, Ubuntu, ini adalah usernya, kemudian ini adalah hostnya. Pokoknya dua-dua ya ini ya. Sini kita paste Ubuntu web server. Kemudian kita save ya, kita save. Ini Ubuntu web server. Kita klik di sini connection. Nah, kita tambahkan ya untuk idle-nya gitu ya, biar tambah lama ya, 90 misalkan. Kemudian di SSH kita klik tanda plus. Kemudian di sini di out sini ya, tanda plus juga. Jadi
SSH out gini ya. Di sini ada credential. Nah, credential. Nah, ini di sini kita browse yang keypairnya tadi, Ubuntu Web Server keypair. Nah, ini .ppk ya. Ya. Kembali lagi ke session ya, jangan lupa di save ya, di save ya. Kemudian kita open. Nah, ini sudah kita accept ya, sudah ini ya, sudah masuk Ubuntu ini ya, masuk Ubuntu. Kemudian kita cek di sini ya, kita cek di sini, kita running ini ya, instantnya ya. Nah, status ceknya menjadi seperti ini nanti ya. Nah, seperti ini nanti. Tadi masih inisialisasi, sekarang sudah ini seperti ini. Pastikan ini sudah seperti ini, warnanya hijau ya. Oke, kembali lagi ke sini ya, ke putih. Kita remote ya, remote servernya udah kita remote, Ubuntu servernya. Oke, kita akan coba ya. Kita setting time zone nya dulu ya. Nah, ini masih UTC, kita rubah ya nanti. Kita tekan di keyboard Ctrl L untuk membersihkan layar. Ctrl C ini ya. Terus di sini di putih klik kanan ya untuk paste gitu ya. Nah, kalau di sini, nah ini kita Ctrl C gitu di keyboard. Nah, kemudian di sini klik kanan. Nah, kemudian kita ketikkan date. Nah, sudah WIB ini ya. Nah, udah. Sekarang kita akan coba upgrade kernel ya. Sekarang kernelnya adalah ini ya. Nah, ini kernelnya ini ya. Oke, kita coba akan update dan upgrade. Ctrl C, kemudian di sini klik kanan putihnya. Oke, coba kita akan reboot ya. Ctrl C, kemudian di sini klik kanan. Nah, ini dia reboot ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Di sini klik kanan, kemudian restart session ya. Nah, ini sudah. Ctrl L, tekan Ctrl L untuk, nah ini sudah ya. Kita cek uname A kernelnya. Ya, ini ya. Kemudian kita coba untuk instalasi sampai Linux ya. Sampai Linux kita download ya di sampai Linux ya. Yang Windows ya, yang versi ini ya, 82.12 ini ya. Bisa di sini, bisa di Sourceforge ini juga. Nah, yang Linux ya. Nah, ini di sini juga bisa ya. Nah, bisa di download versi yang terakhir ini sampai Linux ini ya.
installer.run. Oke, kemudian kita akan coba ya, kita akan coba membuka FileZilla. Oke, untuk hostnya ya, untuk hostnya tadi di sini ya, hostnya tadi di ini pastikan centang Ubuntu Web Server kita konekkan. Nah, ini hostnya adalah ini adalah host, Ctrl C ya, masukkan ke FileZilla hostnya, atau kita bikin sendiri juga masalah. Di sini klik di sini ya. Sini saya apa saja, saya bikin baru lagi. Ini pilih SFTP, SSH File Transfer Protocol ya, hostnya adalah ini ya, ini ya. Kemudian usernya adalah ini ya, Ubuntu. Ini adalah usernya, Ctrl C ya, Ubuntu. Nah, ini Ubuntu. Loginnya ini menggunakan keyfile ya, keyfile yang tadi kita simpan di sini ya, di download ya, Ubuntu Web Server keypairnya. Jadi baik putih maupun FileZilla nanti menggunakan .ppk. Kita open ya. Kemudian di sini kita pilih ya, AWS Ubuntu Web Server ya. Kemudian kalau sudah kita konekkan, ini sudah masuk ini ya. Kita pilih yang sudah di download ya, sampai P yang sudah di download. Sampai P yang sudah di download di sini ini ya. Ya, di sini klik kanan upload atau tinggal drag ini aja, drag ke kanan. Nah, ini juga bisa. Nah, nanti di sini akan prosesnya seperti ini. Pastikan nanti 100% sudah berhasil di-upload. Baik ya, sudah berhasil di-upload ini di sini ya. Ya, sampai Linux ini ya, yang versi 8.2.12. Oke, kita lihat di sini di putihnya, kembali lagi ke putih. Oke ya. Nah, ini sudah ada ya. Ini Ubuntu ini ya.
Oke, kita beri hak akses untuk execute ya, pakai ini ya, sudo chmod seperti ini ya. Sampai p ya, untuk execute ya, biar bisa dieksekusi ya. Kemudian kita install sampai p nya. Sampai p developer files nggak usah aja untuk developer ya, itu saya correct yes. opt lam pp enter aja. Do you want to continue? Yes. Kita tunggu. Baik ya, instalasinya sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi. Ini ya, Ctrl C. Ini di sini di putihnya klik kanan. opt lam pp etc httpd.com semua konfigurasi apa aja di sini ya. Kita search di sini. Ini ya, usernya. Nah ini kita kasih komentar. Kemudian user groupnya kita pilih ini user group, Ctrl C ya. Ubuntu ya, usernya Ubuntu, grupnya adalah Ubuntu. Kemudian kita simpan menggunakan perintah Ctrl O pada keyboard. Kemudian kita tekan Enter. Kemudian kita exit Ctrl X ya, Ctrl X. Kemudian kita cek kepemilikan htdocs yang ini Ctrl C di sini cd opt lam pp ya. cd opt lam pp kita cek ls min l ini ya. Kita lihat htdocs di sini, ini miliknya root ya, miliknya root. Ini kita rubah oke ini ya, Ctrl C ya, kita klik kanan di sini. Nah kita rubah menjadi Ubuntu sama grupnya Ubuntu ya. Kemudian tanda panah ke atas ls min l. Di sini pastikan htdocs-nya mana, htdocs-nya ini menjadi Ubuntu gitu ya. Ini adalah usernya Ubuntu, kemudian di sini adalah grupnya htdocs. Kemudian kita buat simbol link ya, link simbolik ya, kayak shortcut kalau di Windows ya. Kita arahkan ke home directory-nya Ubuntu, ini Ctrl C, kemudian di sini klik kanan, sudo ln ini link ya, min s simboliknya ya, opt lam pp htdocs yang di sini. Jadi sampai p Linux itu semuanya ada di sini ya, opt lam pp ya. Untuk file-file PHP atau HTML itu semuanya tersimpan di htdocs, folder htdocs-nya. Coba kita buat link simbolik ya atau shortcut htdocs ini, opt lam pp htdocs ini ke directory home Ubuntu ya, home directory kita ya. Kemudian kita enter. Nah sudah ya. Kemudian kita konfigurasi phpMyAdmin-nya di sini Ctrl C gitu ya. Di sini di putihnya kita tekan Ctrl L untuk membersihkan layar, kemudian tekan kanan ya, mouse sebelah kanan, klik sebelah kanan untuk paste ya. Nah di sini. Nah ini pastikan low-nya ini kita komentar ya. Kita komentar. Errornya dikasih komentar juga nggak masalah. Kita copy paste di sini Ctrl C, kita tambahkan di sini ya, di putihnya ini phpMyAdmin ya. Ini phpMyAdmin. Kemudian kita simpan Ctrl O, kemudian kita exit Ctrl X. Kemudian kita konfigurasi config ing.php-nya, Ctrl C. Paste-nya kita klik kanan ya keyboard. Nah ini scriptnya terserah lah ini apa ya, dirubah yang penting ya, ini terserah dirubah. Ini biasanya 32 karakter ya. Nah, klik kanan gitu. Enaknya putih gitu ya, bisa klik kanan ya. Ini ganti dari config ke cookie.
ya. Kemudian low no password tetap true dulu aja ya. Kemudian kita simpan, Ctrl O, Ctrl X, sudah exit. Kemudian kita restart ya, sudo, kita restart sampai Linuxnya, opt lambp restart, kemudian kita cek phpMyAdmin ya, kita cek phpMyAdmin. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, instance ID. Nanti di sini ada public IP ya, nanti kita klik di sini ya, open address. Nah, kita pilih advance gini ya, masih HTTP ya, masih HTTP. Nah, seperti ini. Nanti klik ini phpMyAdmin ya. Nah, bisa juga selain menggunakan IP public juga bisa menggunakan ini ya, public IP versi 4 DNS, ini juga bisa, sama aja. Advance ini proses ini save. Nah, ini sama aja. Nah, ini phpMyAdmin sama aja. Oke, kita pilih salah satu aja ya. Ya, salah satu aja di sini. Di sini username-nya adalah root tanpa password ya, tanpa password. Kita ganti dulu sini ya, user account-nya. Nah, di sini kita hapus yang tanpa password yang ini ya, kita hapus. Ya, kita hapus, tekan go. Kemudian semua user kita kasih password ya. Misalkan di sini root gitu ya. Nah, di change password kita rubah. Nah, misalkan passwordnya adalah Nani gitu ya. Dan go. Kemudian kembali lagi ke user account. Nah, ini passwordnya berubah menjadi yes ya. Sekarang yang root kita rubah juga, change password ya. Kemudian go. Nah, kembali lagi ke change password. Sorry, ke user account ya. Nah, ini sudah jadi yes. Sekarang yang root, yang hostname-nya localhost kita rubah, change password. Kemudian klik go. Nah, kembali lagi ke user account. Nah, ini nanti minta ya, isikan dengan password yang baru, login. Ya, kembali lagi ke user account ya. Kemudian PMA juga kita kasih password yang baru ya, go. Nah, ini sudah kita password semua. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Sini kita akan merubah ini ya, coba untuk config phpMyAdmin-nya, Ctrl C di sini. Ini Ctrl L untuk membersihkan layar. Klik kanan untuk paste ya, untuk paste. Kemudian di sini low passwordnya kita agak rubah ya, kita rubah menjadi false gitu ya, low no password false gitu ya. Kemudian untuk PMA-nya kita kasih komentar boleh begini ya. Kemudian begitu juga dengan ini yang kaitannya dengan PMA seperti ini ya. PMA ini kita kasih komentar juga ini. Bentar, yang bawah dulu aja ya. Seperti ini ya. Ini kasih komentar, kemudian kita simpan, Ctrl O, kemudian Ctrl X untuk exit. Kemudian kita restart ya, Ctrl C, ini klik kanan, kita restart. Kemudian cek PHP menggunakan browser ini ya, kita pastikan ya database jalan ya. Oke, sudah jalan, PHP-nya jalan. Kemudian kita jalankan cron tab ya, jalankan untuk menjalankan sampai Linux saat booting yang itu menggunakan cron tab, Ctrl C ya, sudo cron tab min E ya, tekan enter aja. Kita pilih paling bawah, ini kita copy paste ya, ini Ctrl C,
reboot nih. Kemudian di sini di putihnya klik kanan reboot. Jadi ketika reboot ya, saat booting pertama kali dia akan menjalankan LAMP PP ya. Kalau ini nggak dijalankan nanti ketika restart ya atau reboot itu nggak jalan nanti web servernya. Kemudian kita simpan Ctrl O, Ctrl X gitu ya. Nah, kemudian kita coba reboot ya. Itu reboot. Pastikan nanti jalannya. Sudah reboot. Pastikan nanti sampai punya jalan. Nah, ditunggu sebentar ya. Oke, kita cek. Ya ini sudah jalan ini ya. Kita cek di sini. Nah ini sudah jalan ini ya. Setelah di reboot jalan ini ya. Nah ini ya. Udah. Terus kemudian kita akan coba koneksinya ya. Koneksinya di sini ya. Di sini kita koneksikan di sini ya. Kita refresh F5 ya. Di sini F5. Di sini ada tdocs yang mana nanti mengarah ke sini ya. Kita buat file PHP-nya kita upload ya. Kita upload AWS web server ya. AWS web server kita buat folder di sini ya. AWS gitu ya. Di sini AWS, kemudian kita klik di sini koneksi ya. Kita upload. Kita lihat source code-nya di sini untuk koneksinya ya. Nah, seperti ini koneksinya. Hostnya adalah ini ya, localhost, DB name-nya adalah test. Isinya adalah root, passwordnya adalah Hanadi ini ya. Oke, kita cek di sini ya. Ini di sini AWS gitu. Ini koneksinya. Koneksi sukses ya. Kita berhasil untuk mengoneksikan database ya, PHP ke database. Demikian ya. Kita sudah mencoba instalasi dan konfigurasi Ubuntu ya, menggunakan EC2 ya, web server menggunakan EC2 di AWS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.